Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, keluangan waktu, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersalawat dan berkirim salam untuk Rasul kita, kita semua yang hadir menunaikan sholat Jumat, keluarga kita di rumah, orang tua kita khususnya, kandung maupun mertua yang masih ada maupun yang telah tiada, kiranya di yaumil qiyamah kelak semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah olehmu karunia Allah keselamatan untuk negeri akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan sampai cita-cita besar kita untuk mencari keselamatan negeri akhirat membuat kita lupa terhadap kebahagiaan kita di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Oleh karena itu, hendaknya kalian senantiasa berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian suka membuat keonaran, membuat kerusakan di muka bumi ini. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama merespon, menyikapi surat Al-Qasas ayat 77 ini bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, karena insya Allah rata-rata kita mempunyai keluarga. Jadi kita harus merespon surat ke-28 surat Al-Qasas ayat 77 ini juga untuk keluarga kita.
Yang pertama, carilah olehmu karunia Allah, keselamatan Allah untuk negeri akhirat. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6, ini juga Allah sudah memberikan amanah kepada kita para orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan demikian, untuk keselamatan negeri akhirat, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kecuali memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya ingin mengingatkan kembali kita semuanya. Saya berpikir jauh lebih baik kalau kita itu menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang bernuansa Islam. Jadi sejak TK, SD, SMP, SMA itu nuansanya memang sudah Islami, dan itu akan membentuk karakter menurut hemat saya lebih terjamin ketimbang di sekolah-sekolah umum, apalagi menitipkan anak kita di sekolah nuansa agama yang tidak beragama Islam. Itu ada orang Islam yang bangga menyekolahkan anaknya di sekolah yang nuansanya tidak bernuansa Islam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Untuk keselamatan negeri akhirat ini secara normatif, kalau kita melaksanakan rukun Islam, paling tidak kita sudah mempunyai 5 pintu untuk masuk surga. Kalau rukun Islam itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah SAW sudah menjamin siapapun yang meninggal dalam keadaan bersyahadat, maka dijamin oleh Rasulullah dia masuk surga. Persoalannya kan kita harus memastikan, menunggu proses untuk judgment day, hari perhitungan sebelum masuk surga, kan harus kita pastikan bahwa kita itu beristirahat di tempat yang nyaman di alam kubur kita. Itu yang harus kita pastikan, supaya kita tempat menunggu masa masuk surga itu harus di tempat yang terbaik. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, tepat waktu, disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, insya Allah sudah standar minimum untuk masuk surga terpenuhi. Apalagi kalau ditambah qiyamul lail dan duha. Sebab ada yang namanya babus sholat, pintu surga yang dilewati oleh orang-orang yang mendirikan sholat. Ini semua dijelaskan di bab puasa oleh Rasulullah di kitab Sahih Bukhari. Pintu surga itu ada babus zakat. Siapapun di antara kita yang membayar zakat mal dengan tertib, termasuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka kita juga akan dipanggil oleh pintu surga yang namanya babus zakat. Bahkan di dalam ayat yang lain, surat As-Saff ayat 10-11, orang yang banyak menafkahkan hartanya di jalan Allah, insya Allah akan dibebaskan dari azab Allah. Jadi kalau kita banyak berinfak, banyak bersedekah, ngurusin anak yatim, fakir miskin, insya Allah, selain ada pintu babuz zakah, kita insya Allah akan terlindungi dari azab Allah. Dan ini bukan untuk kita, bagaimana anak-anak kita juga menjadi legacy penerus kesolehan orang tuanya. Ini yang harus kita perhatikan. Puasa Ramadan yang hanya setahun sekali, insya Allah mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk melewati pintu surga yang disebut Ar-Rayyan. Yang terakhir, ini menjadi tantangan karena tidak semua umat Islam mempunyai perencanaan yang baik untuk dapat menunaikan ibadah haji.
bagi jamaah yang sekarang usianya di bawah 30 tahun, karena masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji itu ONH biasa itu 30 tahun. Untuk dapat pergi haji suami istri, maka saudara harus menabung sehari 10.000. Sebulan 300, 1 tahun 3.600.000 kali 30 tahun. Insya Allah cukup untuk menunaikan ibadah haji kalau direncanakan dengan baik. Tapi kalau tidak direncanakan, maka banyak umat Islam yang tidak dapat menunaikan ibadah haji. Hadisnya jelas, al-umratu ilal umratin kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaul ilal jannah. Umroh yang satu dengan umroh berikutnya itu bisa menghapus dosa di antara kedua umroh itu. Dan tidak ada imbalan bagi orang yang hajinya mabrur, birro, baik, kecuali surga. Jadi rukun Islam ini kalau kita jalankan secara normatif dengan baik, insya Allah kita sudah mendapatkan minimal 5 pintu surga. Sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi jangan sampai cita-cita masuk surga ini banyak umat Islam yang tidak memperhatikan kebahagiaannya di dunia. Karena ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Umat Islam itu harus juga memperhatikan kualitas hidupnya, kebahagiaannya selama dia hidup di dunia. Oleh karena itu, kita harus mencermati juga amanah Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kalian semua khawatir, kata Allah, berhati-hati, jangan sampai di belakang hari meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah kesejahteraannya, yang lemah ekonominya, keturunan yang miskin. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar keturunan kita ini tidak hidup miskin, kata Imam Syafi'i, tidak ada cara lain kecuali man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Berikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kalian. Kita hidup nggak punya perabotan yang bagus di rumah, nggak persoalan. Yang penting buku anak kita harus lengkap. Kita tidak punya meja kursi yang indah, yang penting komputer anak kita harus yang terbaik. Untuk menggaransi bahwa keturunan kita ini akan memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya. Juga pendidikan agamanya yang sudah saya sampaikan. Sebab hanya dengan cara itulah, maka di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hanya dengan memberikan ilmu pengetahuan yang terbaik untuk mengantisipasi kehidupan di dunia dan memiliki ilmu akhirat yang terbaik sehingga dia menjadi orang yang soleh dan soleha, maka dengan itulah Allah akan mengangkat derajat kita di tempat yang mulia. Terakhir, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam rangka menghadapi kehidupan dunia. Mereka harus kita beri sebuah kesadaran. Surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keturunan kita ini harus paham betul bahwa Allah itu tidak akan pernah mengubah nasibnya kecuali dirinya sendiri. Supaya kita punya keturunan menempuh pendidikan itu penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Tidak boleh hanya berprestasi sedang-sedang. Caranya bagaimana? Faida farokta fanso. Mereka harus menjadi pekerja keras. Tidak boleh umat Islam banyak duduk-duduk, banyak nongkrong, banyak melamun, apalagi sambil mengganggu orang lain.
Ini tidak mulia. Kita harus berbeda, karena memang dari sananya kata Allah, kita ini umat yang mulia derajatnya, yang tinggi. Faida faraqta fansab. Semua umat Islam harus pekerja keras. Wa ila rabbika farghab. Semua kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam berdoa. Jadi sungguh-sungguh di dalam berdoa, dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau sudah kerja keras, sudah berdoa, menunggu ketetapan Allah, rezekinya berapa, kita harus tawakal, siap menerima keputusan Allah yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita minta 100, Allah turunkan 60%. Kita harus tawakal untuk itu dan menyikapi dengan sikap walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Tetap menerima keputusan Allah ini dengan penuh syukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Karena sikap syukur kita kepada rezeki yang diturunkan Allah, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita, maka semua kebaikan syukur kita ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri hendaknya memperhatikan persiapan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dalam rangka menyongsong kehidupan di dunia, terlebih-lebih untuk keselamatan kita di negeri akhirat. Marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sungguh-sungguh khusyuk, penuh harap. Semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allah